Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah. Baik, saya akan menjelaskan pembiayaan bermasalah, keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar atau melunasi kewajibannya dan sudah termasuk ke dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet. Penetapan kualitas pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan. 2. Dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. 3. Kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari. 4. Diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari. Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari. Berdasarkan lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/22/DPBS tanggal 18 Oktober 2006. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen penilaian terhadap masing-masing aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan masing-masing produk pembiayaan. Diuraikan menjadi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, aspek prospek usaha, meliputi komponen-komponen 1. Potensi pertumbuhan usaha, 2. Kondisi pasar dan kondisi nasabah dalam persaingan, 3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja. Selanjutnya, aspek kinerja meliputi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Perolehan laba, 2. Struktur permodalan, 3. Arus kas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Selanjutnya, aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan pembayaran pokok dan margin. Yang kedua, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah. Yang ketiga, kelengkapan dokumentasi pembiayaan. Yang keempat, kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban selanjutnya. Selanjutnya, sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Contohnya dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajerial perusahaan, contohnya seperti bencana alam. Lalu terdapat upaya-upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah atau macet. Yang pertama, upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan. Baik, saya akan melanjut menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah ialah istilah teknis yang biasa digunakan di kalangan perbankan terhadap upaya-upaya untuk mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun memiliki kesulitan dalam hal pembayaran. Berarti di sini bank sedang berupaya untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tadi, yaitu yang pertama dengan melakukan mengirim surat peringatan kepada si nasabah agar si nasabah ini bisa mengetahui bahwa dia telah melakukan tunggakan atau angsuran yang telat, sehingga nasabah ini bisa mengetahui kapan dia harus membayar tunggakannya tersebut.
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Terdapat beberapa bank yang memberikan pengertian terhadap masalah pembiayaan tersebut, yaitu yang pertama, penjadwalan kembali, yang kedua, persyaratan ulang, dan yang ketiga, penataan kembali. Di mana yang pertama terjadi penjadwalan ulang, yaitu terjadi perubahan tidak menyeluruh, perubahannya itu hanya beberapa saja, yaitu di jadwalnya saja. Terus yang kedua yaitu persyaratan kembali. Persyaratan kembali ini menyangkut keseluruhannya, di mana di sini akan terjadi beberapa perubahan, yaitu tentang perubahan pembiayaannya, jadwal angsurannya, dan jangka waktu. Yang ketiga adalah penataan kembali. Penataan kembali ini biasanya perubahannya itu dari persyaratannya itu, berarti persyaratan yang di awal mengambil pembiayaan, nasabah dengan pihak bank melakukan pembiayaan dari awal itu akan diulang lagi, ditata kembali ulang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan si pihak bank. Yang kedua adalah penyelesaian pembiayaan macet, yaitu upaya dan tindakan bank dalam menarik kembali pembiayaan terhadap nasabah atau debitor yang telah dikategorikan sebagai macet, atau yang paling parahnya itu sudah jatuh tempo. Berarti di sini bank akan memberikan berbagai cara, yaitu yang pertama mengirim surat peringatan kepada si nasabah agar si nasabah ini bisa melakukan pembayaran kembali atau kewajiban pembayarannya kembali, sehingga tidak memunculkan permasalahan. Yang kedua, jika si pihak nasabah ini masih keras kepala dan tidak mau mengikuti si pihak bank, maka bank akan melanjutkannya ke jalur hukum. Dan yang ketiga, jika si nasabah ini memiliki sifat yang kooperatif atau mengikuti instruksi dari pihak bank, maka akan dilakukan jalur damai atau dengan cara musyawarah dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Itu jika si nasabah bersifat kooperatif. Tetapi jika nasabah masih keras kepala dan tidak mau mengikuti instruksi dari pihak bank, maka yang dilakukan bank adalah mengirim debt collector ke rumah nasabah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan standar pengendalian risiko. Pencegahan risiko juga dapat dilakukan dengan penganalisisan karakter atau kepribadian calon si penerima pembiayaan, dengan tujuan memperkirakan kewajiban kepada si calon penerima pembiayaan apakah dia dapat memenuhi kewajibannya, sehingga pihak bank bisa memberikan pembiayaan tersebut.